Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas evaluasi akhir semester mata kuliah metode eksplorasi geofisika. Perkenalkan, saya Dinda Novia Kumalasari, NRP 011-17-400-00005. Adapun permasalahan yang pertama, yakni apa yang Anda pelajari dan Anda pahami dari mata kuliah ini. Di sini, saya ingin menjelaskan 4 metode dalam pengukuran geofisika. Yang pertama, ada self potential atau SP. Yang kedua, ada VLF atau Very Low Frequency. Yang ketiga, ada mikrotremor. Yang keempat, ada resistivitas. Pertama, ada self potential atau SP. Metode potensial diri merupakan sebuah metode dalam geofisika yang paling sederhana, karena hanya memerlukan alat ukur berupa tegangan atau milivoltmeter dan 2 elektroda khusus atau porous fault electrode. Metode potensial diri juga merupakan metode yang paling tua di antara metode-metode geofisika yang lainnya. Metode potensial diri merupakan sebuah metode pasif dalam bidang geofisika karena untuk mendapatkan informasi bawah tanah dapat dilakukan dengan melalui sebuah pengukuran tanpa menginjeksikan arus listrik yang melewati permukaan tanah. Dalam pengukuran metode SP ini, alat yang digunakan berupa elektroda non-polarized atau yang disebut sebagai elektroda porous fault. Elektroda tersebut terdiri dari kawat tembaga yang dimasukkan ke dalam tabung keramik dengan dinding berpori dan diisi dengan larutan koper sulfat atau AgCl dan PbCl2. Dalam pengukuran potensial diri, gangguan yang terjadi secara alami tidak dapat dihindarkan. Misalnya adalah arus telurik. Arus telurik ini biasanya ada ketika kita melakukan percobaan SP. Arus telurik bisa diukur untuk menentukan koreksi terhadap data pengukuran potensial diri atau SP. Saat dilakukan pengukuran SP, dihindarkan hal-hal yang dapat mengganggu hasil dari pengukuran ini. Misalnya, tidak melakukan pengukuran bersamaan dengan misalnya metode resistivitas. Karena ketika kita melakukan resistivitas adalah arus itu diinjeksikan ke dalam tanah, sedangkan pada metode SP tidak. Sehingga hal tersebut nantinya bisa mengganggu atau menghasilkan hasil yang berbeda dengan SP yang sesungguhnya atau potensial diri alami dari tanah. Lalu yang kedua, ada metode VLF atau Very Low Frequency. Metode VLF memanfaatkan medan elektromagnetik yang dibangkitkan oleh pemancar-pemancar gelombang radio. VLF berdaya besar yang dioperasikan untuk kepentingan komunikasi militer. Pada terminologi komunikasi radio, VLF adalah frekuensi radio berfrekuensi sebesar 15 sampai dengan 25 kHz. Frekuensi VLF apabila dibandingkan dengan frekuensi yang digunakan pada eksplorasi geofisika, termasuk dalam kelompok frekuensi yang tinggi. Gelombang elektromagnetik yang diradiasikan oleh sebuah pemancar VLF yang menjalar pada sebuah lapisan bumi yang berlapis dan diukur pada permukaan bumi yang mempunyai komponen medan elektrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Medan magnet dan medan listrik yang dibangkitkan oleh sebuah pemancar disebut sebagai medan primer. Medan primer membangkitkan sebuah medan sekunder sebagai akibat adanya arus induksi yang mengalir pada benda-benda konduktor di dalam tanah. Medan sekunder yang timbul bergantung pada sifat-sifat medan primer, sifat benda listrik, sifat listrik benda di dalam tanah dan medium di sekitarnya, serta bentuk dan posisi benda-benda tersebut. Pada daerah pengamatan VLF dilakukan sebuah pengukuran terhadap resultan medan primer dan medan sekunder, di mana perubahan resultan kedua medan tersebut bergantung pada perubahan medan sekunder,
sehingga bentuk, posisi, dan sifat listrik benda di bawah daerah pengamatan tersebut bisa diperkirakan. Yang ketiga, ada metode mikrotremor. Mikrotremor merupakan sebuah getaran dalam tanah yang sangat kecil dan terus-menerus terjadi dari berbagai macam sumber getaran, baik berupa gangguan buatan maupun gangguan alam. Gangguan buatan seperti halnya lalu lintas dan juga hal lain sebagainya. Lalu gangguan alam seperti angin dan gelombang air laut. Getaran tanah dapat disebut juga sebagai variasi vibrasi tanah dengan amplitudo displacement sekitar 0,1 sampai dengan 1 mikron dan amplitudo velocity sebesar 0,001 sampai dengan 0,01 cm per second. Data yang direkam berasal dari ambient noise yang dapat memberikan gambaran respons spektral tanah dari suatu daerah studi. Pada batuan keras, gerak partikel pada komponen horizontal dan komponen vertikal mendekati nilai yang sama, sedangkan untuk batuan lunak, komponen horizontalnya mengalami sebuah penguatan atau amplifikasi. Lalu yang keempat, ada metode resistivitas. Resistivitas itu sendiri merupakan sebuah metode dalam geofisika yang menyelidiki struktur bawah permukaan dengan memanfaatkan sifat-sifat kelistrikan batuan. Adapun teknik pengukuran dalam metode resistivitas ada 4. Pertama, ada metode mapping. Pengukuran secara mapping digunakan untuk mengetahui variasi resistivitas bawah permukaan sebagai fungsi datum point atau titik tengah dari konfigurasi pengurangan pada spasi dan konfigurasi yang sama. Mapping atau transversing merupakan sebuah pengukuran perubahan resistivitas bawah permukaan secara lateral ataupun horizontal. Mapping dapat dilakukan dengan cara berpindahnya titik pengukuran namun masih mempertahankan jarak antar elektroda, arus, dan potensial. Lalu yang kedua ada metode VIS atau Vertical Electrical Sounding. VIS digunakan untuk mengidentifikasi variasi nilai resistivitas pada kedalaman datum yang sama. Titik tengah antara P1 dan P2 serta C1 dan C2 adalah sama. Namun, spasi pengukurannya yang diubah. Hal ini dilakukan dengan cara mengubah atau membuat variasi jarak antar elektroda arus dan potensial pada titik pengukuran yang sama. Lalu yang ketiga, ada metode tomografi atau imaging. Biasanya metode ini dipakai untuk memetakan resistivitas 2, 3, ataupun 4 dimensi. Untuk pengukurannya pada tempat yang sama, untuk posisi yang sama, namun di waktu yang berbeda atau selalu diubah-ubah. Perubahan waktu ini dalam beberapa kondisi juga menghasilkan nilai resistivitas yang berbeda-beda. Secara pengukuran, eksplorasi secara tomografi atau imaging, pengukuran dilakukan dengan cara mengubah spasi pengukuran serta datum poin atau titik tengahnya. Lalu metode yang keempat, ada anisotropi. Konsep anisotropi adalah pengukuran pada posisi yang sama dan titik yang sama, namun arahnya dirubah, sehingga nilainya juga berubah. Sistem pengukuran anisotropi, resistivitasnya diukur pada datum poin yang sama, spasi yang sama, namun sudut yang dibentuknya itulah yang diubah-ubah. Sekian presentasi saya mengenai permasalahan pertama. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.